Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita senantiasa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 2020 telah meninggalkan kita semua dan kita telah memasuki tahun 2021. Tentunya apa yang bisa kita lakukan, pertama tentunya hendaklah kita senantiasa melakukan refleksi diri, evaluasi diri. Sudahkah selama ini kita memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita memanfaatkan usia kita yang Allah anugerahkan kepada kita? Dan sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar? Kalau belum, maka jawabannya 2021 inilah yang akan menjadi sarana kita untuk memperbaiki diri. Terkait dengan hal ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan bersama dalam rangka mengenang dan sekaligus mengisi tahun 2021. Yang pertama, lupakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selama ini, yakni pada tahun 2020. Karena dengan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, maka akan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang senantiasa rendah hati, tidak sombong dan tidak takabur. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan adalah mengingat-ingat akan dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan selama 2020. Karena dengan mengingat-ingat kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, akan menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa ingin memperbaiki diri. Maka sudah barang tentu tahun 2021 ini kita jadikan sebagai sarana untuk perbaikan diri. Dan kita jadikan 2020 yang lalu sebagai pelajaran yang paling berharga untuk perbaikan diri di tahun 2021. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, senada dengan hal ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, alamatus syaqawati arbaatun. Tanda-tanda kecelakaan itu ada 4 hal. 2 diantaranya yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudah. Tanda kecelakaan yang pertama adalah orang yang senantiasa melupakan akan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa pada masa yang lalu, yakni pada tahun 2020. Padahal, ketahuilah, sekecil apapun kesalahan dosa yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu, yakni pada tahun 2020, akan senantiasa tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan pernah kalian menganggap bahwa dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan itu hilang, sirna begitu saja. Dia akan tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri akubilat amrudat. Tanda kecelakaan yang kedua adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada masa-masa yang lalu, yakni pada tahun 2020. Padahal ketahuilah, belum tentu kebaikan yang pernah kita lakukan, sebesar apapun kebaikan yang pernah kita lakukan pada tahun 2020, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadri akubilat amrudat. Oleh karena itu, marilah untuk menyongsong mengisi tahun 2021 ini, kita jadikan sebagai sarana untuk perbaikan diri. Dan kita tentunya senantiasa berusaha dan berupaya 2021
2021 ini kita perbaiki diri akan amal-amal soleh kita, baik dalam sholat-sholat kita, puasa-puasa kita, infak kita, maupun hubungan sosial di antara sesama manusia. Artinya baik yang berkaitan dengan Allah hablum minallah maupun yang berkaitan dengan sesama manusia hablum minannas kita perbaiki. Kalau pada tahun 2020 yang lalu masih banyak kekurangan akan kebaikan-kebaikan kita, maka tahun 2021 ini kita tingkatkan, kita perbaiki sehingga kualitas kita akan lebih baik di tahun 2021 ini. Ketahuilah bahwasanya amal perbuatan seseorang itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, amal seseorang yang apabila tahun 2021 ini masih sama dengan tahun 2020, maka ia digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, amal seseorang yang apabila tahun 2021 ini lebih jelek, lebih buruk daripada tahun 2020, maka ia digolongkan sebagai orang-orang yang celaka. Dan yang ketiga, amal seseorang yang apabila tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020, maka ia digolongkan sebagai orang yang beruntung. Karena hukum alam mengatakan dengan bertambahnya waktu, dengan bertambahnya usia, maka harus lebih baik. Jangan sebaliknya justru semakin buruk. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya tetapi baik amal perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa dengan bertambahnya waktu, dengan memasukinya tahun 2021, kita harus berupaya segala amal-amal perbuatan kita harus lebih baik dibandingkan pada tahun 2020. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua sehingga kita akan senantiasa mampu memperbaiki diri, melakukan sesuatu yang terbaik dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.